Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu bagaimana Perludem melihat bagaimana kita menjaga antusiasme pemilih yang membanggakan ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Fadli, kita melihat antusiasme WNI di luar negeri begitu besar untuk mencoblos 2019, sampai ada yang kekurangan surat suara mungkin atau kesempatan mencoblos seperti contohnya di Sydney. Tetapi kita berharap ini bisa ada kebijakan khusus. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pemilu besok kalau kita melihat maaf, ada kecenderungan pemilih akan mau datang begitu banyak, tetapi di saat bersamaan kita lihat juga ada semacam ancaman, semacam intimidasi, katanya ada yang mau menginap di TPS, ada yang mau bikin dapur umum di situ. Ini akan bisa menghambat minat pemilih tidak, Mas Fadli? Ya, yang harus diperhatikan adalah tidak boleh ada intimidasi, ancaman, atau kemudian kesan bahwa ada sesuatu yang bahaya, ada yang mengancam atau membuat pemilih tidak nyaman di TPS. Nah, kalau kemudian ingin datang ke TPS, melihat proses pemungutan dan penghitungan suara, silakan saja. Tapi kemudian kalau melakukan aktivitas atau kegiatan yang kemudian membuat pemilih berpikir ada sesuatu yang tidak nyaman di TPS, ini kan harusnya dihindari agar kemudian pemilih bisa dengan tenang, tidak berpikir ada sesuatu yang tidak baik di TPS, dan sehingga pemilih merasa nyaman untuk memberikan pilihan politiknya. Tanggung jawab siapa untuk memastikan keamanan itu? Kalau misalnya besok warga datang ke TPS, beberapa puluh meter menjelang TPS melihat misalnya dapur umum itu bisa dilaporkan kepada siapa, Mas Fadli? Kalau yang pasti saya titik tekannya adalah soal tidak boleh ada intimidasi, ancaman dan gangguan keamanan ya. Kalau soal itu kan sebetulnya satu itu bisa disampaikan kepada pengawas pemilu, dan kalau memang sudah ada gangguan keamanan dan ketertiban itu kan domainnya kepolisian untuk kemudian memastikan keamanan dan ketertiban proses pemungutan suara besok berjalan dengan lancar. Baik, kalau Perludem sendiri menilai contoh apa yang terjadi di luar negeri, beberapa negara WNI begitu antusias, kalau Perludem memperkirakan besok di dalam negeri yang paling menentukan, itu apakah benar-benar akan meningkat juga minat pemilih? Kami optimis pemilih akan antusias untuk memberikan pilihan politiknya di pemilu 2019, dan tentu saja ini akan membuat partisipasi politik kita meninggi sehingga derajat keterwakilan dalam pemilu menjadi makin baik. Nah, makanya KPU harus bersiap untuk memfasilitasi warga negara sebaik-baik mungkin agar mereka bisa memberikan pilihan politiknya. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Mas Fadli, terima kasih sudah memberikan pencerahan bagi kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Fadli. Bang Elman, kalau melihat tadi antusiasme saudara-saudara kita di luar negeri itu harusnya juga ada di dalam negeri. Kalau saya berbicara dengan banyak orang, yang sayangnya adalah di last minute mereka baru mencari tahu namanya masuk DPT apa tidak, kenapa C6-nya belum mereka terima, bisa pakai KTP elektronik atau tidak, jam berapa mereka datang. Nah, pertanyaannya besok itu kira-kira apakah antusiasme ini bisa membanggakan kita semua? Kalau saya melihat katakanlah kampanye-kampanye terbuka yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saya melihat pemilu kali ini akan membludak karena mereka melihat ini kan tanggung jawab penuh rakyat untuk menentukan masa depan negara. Itu saya lihat itu terlihat di dalam kehadiran mereka dalam menghadiri kampanye-kampanye terbuka. Jadi seperti kita lihat kampanye putaran terakhir kemarin kan di GBK kan, itu saya nggak bisa bayangkan sebesar itu jumlah yang hadir kan. Itu mau menunjukkan kami ini bertanggung jawab sebagai warga negara. Dan itu juga ditunjukkan oleh kedua kelompok. Kedua paslon. Baik 01 maupun 02. Yang kita ingatkan, ini kan pemilu ini kan bukan perang melawan penjajah, perang melawan bangsa lain. Ini kan kalendarium 5 tahun sekali untuk memilih siapa pemimpin kita ke depan. Untuk kepentingan kita semua. Betul. Maka itu kita ingatkan jangan sampai ada niat, keinginan untuk mengacaukan pemilu ini.
Oleh karena itu juga kita ingatkan, jangan juga masyarakat juga dibuat takut. Katakanlah seperti Bung Leo tadi singgung, ada buat dapur umum. Emangnya dapur umum kan biasanya kan bencana nasional. Daerah bencana. Ini kan daerah bencana. Makan dari rumah, bawa aqua atau apa. Lalu di sana soal yang menjaga, kalau kan ada ronda atau ini kan nggak perlu, kan ada TNI dan Polri. Mereka udah sigap. Malah kita harapkan keberadaan TNI Polri pun di situ jangan terlalu terbuka. Betul. Supaya jangan ada kesan masyarakat, gawat nih. Situasi mencekam gitu. Coba diciptakan situasinya seperti enak. Namanya juga pesta, Bang. Namanya pesta. Makanya saya minta seluruh masyarakat, ya terutama para elit-elit bangsa ini, tontonlah yang antusiasme masyarakat kita di luar negeri itu kan. Betul. Melimpah luar biasa. Karena mereka merasa nyaman. Coba semua kita besok ciptakan juga supaya orang menganggap luar biasa ini gairahnya. Masalahnya begini, Bang, kalau antusiasme itu sudah luar biasa, kan harapannya adalah pemilunya, proses pencoblosannya juga berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kesiapan petugas-petugas di TPS, KPPS? Apakah memang benar-benar sudah bisa memahami aturan yang berlaku? Contoh misalnya jam 7 sampai jam 13 adalah waktu mengantre. Bukan untuk mendaftar, bukan untuk waktu mencoblos. Jangan nanti jam 1 tepat orang belum selesai mencoblos sudah di dalam, berhenti begitu kan. Nah, ini sudah begitu siap tidak kira-kira sekian ratus ribu TPS ini menjalankan itu? Kita ingatkan kepada seluruh KPPS. Ingat bahwa jam 7 sampai jam 13 itu adalah daftar batas waktu antri dan pendaftaran. Kalau batas waktu pencoblosan sampai selesai. Benar. Ketika dia sudah masuk dalam antrian, terdaftar, maka sampai kapanpun dia bisa mencoblos. Jadi ini juga harus difasilitasi oleh seluruh KPPS. Jangan ngarang gitu ya. Dan diingatkan. Jadi kedua yang saya ingatkan juga, seluruh rakyat ingat bahwa yang kita lakukan besok itu adalah memilih pemimpin. Jadi jangan ada permusuhan. Jadi memang ada paslon 1, ada paslon 2. Tapi itu bukan musuh. Kontestasi itu Kontestasi untuk mau paslon 1, mau paslon 2 silakan. Maka itu datanglah dengan sikap yang gembira ria, senang. Kegembiraan ini harus kita hentikan sementara, kita harus jeda dulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, ada beberapa teman saya yang bertanya, dia belum dapat surat panggilan pemilih atau formulir C6, dan dia jadi ragu. Besok itu boleh memilih atau tidak sebetulnya? Hal-hal seperti ini bagaimana, Bang? Jadi C6 itu jangan dipandang, dianggap sebagai syarat memilih. Bukan syarat untuk memilih? Itu kan undangan. Jadi mana tahu undangan terlambat datang atau tidak datang, datang aja ke TPS yang sudah Anda di mana terdaftar. Jadi datang aja. Bawa apa, Bang? Iya, bawa KTP. Itu bisa memilih? Bisa memilih. Lapor ke KPPS. Nih, saya Elman Saragih. Nah, pasti ada di DPT kok. Jadi jangan ragu untuk datang? Jangan ragu datang. Pokoknya mana tahu C6 namanya surat undangan kan. Tidak datang atau telat diantarkan. Maka masyarakatnya datang aja ke TPS yang di mana Anda ditetapkan sebagai daftar membawa KTP elektronik. KTP elektronik dan bisa mencoblos. Bisa mencoblos. KPPS tahu itu ya? Oh tahu, KPPS tahu, karena itu sudah ketika mereka bintek udah disampaikan itu. Jadi jangan karena surat undangan tidak datang, lalu dia tidak mau datang ke TPS, jangan ya. Sayang sekali. Hadirlah. Pokoknya ada atau tidak ada C6 surat undangan, tetap datang ke TPS. Baik, kita akan mendengarkan pendapat pemirsa. Bang Elman, kita sudah terhubung dengan Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Elman. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi menghadapi pesta demokrasi yang sangat besar di Indonesia. Saya sampaikan bahwa melihat apa yang terjadi di luar negeri, kita sangat apresiasi. Berarti kesadaran berpolitik, kesadaran berbangsa, kesadaran untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik itu sudah timbul di bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini juga akan menjalar ke dalam negeri.
Yang pertama apresiasi untuk kerja KPU dengan segala kekurangannya. Kalau berharap dia bisa sempurna, tidak. Tapi mereka sudah kerja maksimal. Nah ini kita apresiasi. Walaupun nanti ada celah-celah yang kurang sempurna, wajar-wajar saya anggap tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang rakyat sudah merasa bahwa dialah yang menentukan pemimpin. Dialah yang akan mencari pemimpinnya dengan segala kesadarannya. Kebetulan malam tadi, kami kan kota kecil, Bung Elman. Saya ngobrol lewat di depan pos satpam, pos terpadu. Ada Pak Kapolres kami, ada Pak Dandim kami. Saya ngobrol-ngobrol. Pak Edward, tolong kasih tahu rakyat, katanya. Kata Pak Kapolres AKBP ini, tolong kasih tahu rakyat, jangan takut ke TPS, katanya. Kami sudah diinstruksikan dari atasan menjamin keamanan mereka. Gak ada intimidasi itu, katanya. Pilihlah dengan hati nurani. Pilih dengan hati nurani. Siapa menurut sehari tenang 3 hari ini, pilih dengan hati nurani. Siapa yang terbaik? Gak perlu silau. Tapi jangan money politik. Kalau money politik, kami tidak beri ampun. Gitu. Akan kami tidak dengan tegas. Karena kita akan memilih pemimpin dengan rasional. Bukan dengan transaksional. Katanya. Mudah-mudahan hasil proses yang baik sudah dikerjakan dengan baik akan menghasilkan pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan dari Indonesia akan lebih baik pada masa datang. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Iya, silakan Pak Ikhwan. Begini, ini pesta demokrasi yang demokrasinya itu langsung dan simultan. Ini pekerjaan terbesar di dunia saya pikir. Nah, itu melibatkan banyak hal dan kalaupun itu ada kekurangan, itu wajar saja lah. Cuma optimal maksimal diminimalisir. Yang jadi masalah sekarang partisipasi demokrasi rakyat ini harus benar, baik, indah, sehat, normal. Nah, itu optimal maksimal. Kemudian berikutnya harus diingatkan bahwa demokrasi itu bukan tujuan, tapi alat. Jadi partisipasi masyarakat antusias yang besar yang membanggakan contoh di luar negeri, itu memang kurang diimbangi oleh kerja KPU yang antisipasi bahwa misalnya Arab Saudi itu adanya berbeda dengan Hong Kong gitu ya. Kemudian Australia juga berbeda dengan Inggris misalnya begitu. Nah, itu yang karena jauh itu butuh waktu, tenaga, pikiran. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Mari kita semua semangat untuk mensukseskan pemilu 17 April besok. Begini Bung Leonard dan Bung Elman, bahwa kami sangat kagum ketika pemilu 2019 di luar negeri ini telah dilaksanakan dengan antusiasme pemilih yang sangat tinggi hingga mencapai 95%. Padahal TPS mereka ini relatif jauh jaraknya, hingga ratusan kilometer dibandingkan dengan TPS yang ada di dalam negeri yang paling hanya di sekitar rumah kita, gitu ya. Kemudian begini, antusiasme pemilih tersebut saya yakin akan menular atau mempengaruhi ke dalam negeri sehingga golputnya akan berkurang jauh. Kita yang jelas akan malu lah dengan saudara-saudara kita yang di luar negeri yang benar-benar semangat dalam menyukseskan pemilu. Terus begini Mas, namun kita sangat menyayangkan ketika antusiasme dari pemilih di luar negeri tersebut, khususnya di Sydney, Australia, ini tidak diimbangi dengan kesiapan KPU, sehingga kemarin muncul petisi untuk kaitannya pemilihan ulang, yang hingga puluhan ribu orang ya pemilih itu yang belum bisa mencoblos. Jadi gini, saya rasa kita juga menyadari bahwa tugas KPU sekarang ini memang sangat besar, karena memang ini merupakan pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres. Kemudian dengan ada catatan lain bahwa Pilpres sekarang ini adalah Pilpres terbesar di dunia yang ini melibatkan 193 juta pemilih. Nah, ini ada hal yang luar biasa, yaitu ketika kemarin Bapak Presiden dan Ibu Negara ini menunaikan ibadah umrah dan masuk ke dalam Ka'bah di Tanah Suci. Ini bukan Allah dan insya Allah akan membawa kesuksesan dan pemilu 2019. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Pagi Pak Leo dan pagi Pak Elman Paraji. Selamat pagi. Silakan Pak Sukarwan, pendapat Anda Pak. Ya, pertama saya akan bilang datang ke TPS, siapa takut? Siapa takut ya datang ke TPS? Iya.
Saya apresiasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang telah antusias, dan terutama juga KPU. Ini pekerjaan besar. Kalau ada bolong-bolong sedikit ya wajarlah, tidak ada orang bekerja sempurna itu nggak ada. Yang penting kan bagaimana kita menyikapi, karena ini tugas besar. Nah, bagi warga negara yang ada di Indonesia, saya optimis sekali, tidak kalah antusiasnya. Yakin besok buktikan. Datang ke TPS beramai-ramai, ajak semuanya, jangan sampai golput. Dan kalau perlu kita ikut tunggu di TPS, ikut jadi saksi, ikut nunggu sampai dihitung. Begitu ya, sampai sore ya? Ya artinya kalau ngantri itu, kalau kita datang ke bank tuh nasabah tuh ngantri kan sampai jam 15. Yang penting sudah sampai masuk ruangan tuh, walaupun sampai adzan maghrib, sampai adzan isya, selesaikan. Oke. Jadi sudah harus tahu teknis pelaksanaannya. Pak Sukarwan, terima kasih Pak sudah berpendapat dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Para pemirsa antusias nih Bang Elman, tapi ada beberapa catatan bahwa KPU harus lebih bersiap lagi, khususnya untuk pemilu besok. Bagaimana Bang? Ya tentu harapan kita KPU harus lebih siap ya. Iya. Tapi saya melihat KPU ini sudah sangat sigap ya. Ya, saya setuju. Tentu tidak mungkin sempurna 100%. Pasti. Kita juga harus memberikan juga maaf kan. Tapi harapan saya KPU besok itu lebih bijak gitu ya. Coba dituntun. Kan intinya kan bagaimana supaya seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya. Benar. Ada hal yang menarik di situ tadi, seperti dari Pak Sukarwan dia bilang, siapa takut? Terus dari Pak Bengkulu tadi bilang itu, udah dijamin. Jadi artinya gini, keamanan besok sudah pasti terjamin aman. Ada TNI, ada Polri, dan ada juga petugas keamanan yang lain. Kedua, kalau bicara kualitas pemilu, nggak usah ragu, KPU itu pasti netral. Karena apa? Di sana ada saksi dari seluruh partai. Ada saksi dari seluruh partai. Ada juga dari Bawaslu. Ada pemantau independen. Jadi nggak usah lagi ada yang meragukan kualitas daripada penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau nanti hasilnya merasa dicurangi, kan, masih ada mekanisme hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi. Hukum ya, bukan hukum jalanan. Bukan hukum jalanan. Jadi oleh karena itu semua pihak dari paslon 1, paslon 2, percayakanlah semuanya itu kepada keamanannya kepada TNI Polri. Soal kualitas pemilunya percayakan kepada KPU. Pasti. Ya, itu harapan kita, tapi banyak orang mengatakan dari kita bicara ini Bang, sampai besok pagi di TPS, itu justru saat-saat rawan untuk uang-uang yang gentayangan, katanya begitu, money politics. Kita akan bahas itu di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Dan akhir dari diskusi ini, tadi pertanyaannya begitu Bang, banyak orang yang mengatakan dan bahkan ada beberapa orang yang sengaja menunggu serangan fajar atau serangan tengah malam atau apapun namanya itu, uang-uang itu katanya mereka akan ambil, tapi dia tidak akan pilih yang memberikan. Bagaimana Bang? Ya kalau saran saya sih uangnya juga jangan diambil. Jangan diterima sama sekali. Itu kan dulu 2014 kan ada seru seperti itu. Uangnya ambil, tapi jangan coblos. Tapi kalau menurut saya sih, ya tetap nyoblos, tapi uangnya tolak juga. Dan itu juga menurut saya bagian daripada tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kan kita kan mau berperang terhadap korupsi kan. Kita mulai juga dari kesadaran rakyat juga kan. Jadi jangan juga rakyat tetap mengharapkan kan. Sebenarnya ini kan sangat, ya kedua-duanya juga bermain kan. Betul. Ada juga masyarakat juga pingin, dan calon juga pingin juga menangkan gitu. Jangan terus dipelihara mental menerima uang politik itu ya. Wah itu namanya seperti money politik itu udahlah kita sudahi lah. Jadi kita harus berkaca terhadap, katakanlah seperti teman-teman kita yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar negeri tadi. Perjuangannya begitu berat. Perjuangannya ratusan kilometer. Di tengah dingin, di beberapa tempat. Dia mengeluarkan dana untuk
naik pesawat hanya untuk mencoblos 1 suara gitu. Bandingkan kalau kita ini kan mungkin dari TPS mungkin 10 meter. Jalan kaki. Ya kan? Jadi maksud saya tidak ada halangan yang membuat kita tidak datang kan gitu kan. Jadi menurut saya masyarakat di tanah air jangan sampai kita malu terhadap mereka. Gitu ya. Mereka aja ratusan kilometer. Jangan mau kalah kita. Jangan mau kalah. Jadi datanglah beramai-ramai, ajak anak, mantu, cucu, tetangga, ayo kita ke TPS. Soal pilihan silakan gitu. Karena apa? Semuanya bagus. Gitu. Jadi jangan ada anggapan ini berbahaya, ini tidak berbahaya. Pokoknya terserah apa penilaian Anda. Apakah ada yang berbahaya? Apa tidak ada yang berbahaya? Silakan. Dan dalam suasana kegembiraan tentunya. Kalau berbahaya jangan pilih kan gitu kan. Pilih yang tidak berbahaya kan. Pilihannya ada 2 kok. Jadi oleh karena itu, saya meminta kepada semua pihak, jangan sampai menggunakan besok itu untuk kepentingan-kepentingan untuk mengacau. Gitu. Kita ini sedang membangun bangsa, gitu kan. Kita ini sedang mempersiapkan kehidupan untuk anak cucu kita ke depan, generasi ke depan. Jadi hari ini akan menentukan apakah anak cucu kita masa depan itu bahagia atau tidak gitu. Karena kalau ada yang berniat mau mengacau, kemudian tercipta kekacauan, yang rusak bangsanya sendiri kan. Semua kita kan rusak. Jangan pernah menganggap yang rusak hanya saya. Kau juga rusak. Sama-sama. Jangan kau pikir kau tidak rusak. Maka itu mari kita saling menghormati. Itu sebabnya saya harapkan TNI Polri besok jangan lengah. Antisipasi. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, tangkap aja. Kita nggak mau menawar-nawar. Jangan kasih celah. Jangan kasih celah lah. Jadi kalau misalnya dia melakukan gerakan-gerakan yang katakanlah supaya orang takut, udah usir, tangkap bila perlu gitu. Yang bisa kita lakukan dari saat ini sampai besok, mungkin salah satu yang paling penting juga adalah berdoa ya Bang ya. Ya berdoa, dan sekali lagi harapan saya tolonglah. Renungkan siapapun kita, marilah kita tempatkan Indonesia ini untuk kita, dari kita, untuk anak cucu kita, untuk generasi kita yang akan datang. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk, katakanlah untuk saya, untuk Leo, untuk kita. Indonesia ini adalah milik kita bersama. Sekali lagi saya mau katakan, besok itu kita tidak dalam keadaan perang melawan penjajah. Kita besok itu menentukan siapa pemimpin kita ke depan. Jadi sekali lagi tolong ya masyarakat, camkan itu. Mari kita bergembira ria datang ke TPS besok, gunakan hak pilihnya. Semoga itu yang kita laksanakan. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, menggunakan hak pilih adalah ritual menggembirakan, sehingga wajib dijauhkan dari suasana yang menakutkan dan dihindarkan dari provokasi ataupun intimidasi. Tidak ada alasan untuk setiap warga negara untuk tidak memilih. Besok saatnya setiap warga Metro TV, knowledge to elevate.